Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Raudhah Komara dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Madiun. Unipma Smart and Competitive. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang fungsi sosial keluarga dalam mendampingi anak mengatasi masalah-masalah selama pandemi COVID-19. Seorang anak adalah harta yang terpenting dalam sebuah keluarga yang selalu diidamkan oleh orang tua dan menjadi kebanggaan bagi mereka. Oleh karena itu, seorang anak akan menjadi penerus yang akan terus menjadi tumpuan dan harapan kedua orang tua di masa yang akan datang. Maka tak heran banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka agar harapan itu tercapai. Dan dalam keadaan normal, anak dididik di lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan. Namun di saat pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia khususnya, mengakibatkan anak harus belajar dari rumah. Dan disinilah peran dan fungsi orang tua atau keluarga akan sangat penting dalam mendampingi proses belajar anak di tengah pandemi dan memberi dorongan kepada anak agar senantiasa tetap belajar. Dan di masa pandemi COVID-19, keluarga sebagai unit sosial terkecil dari struktur masyarakat telah membuktikan ketangguhannya dalam melindungi dan menjaga semua anggotanya dari bahaya penularan virus COVID-19 tersebut. Mewabahnya virus COVID-19 di berbagai belahan dunia menjadi bukti nyata bagaimana pentingnya peran keluarga sebagai tempat berlindung paling aman supaya terhindar dari infeksi COVID-19. Dan peran partisipasi keluarga dalam menghadapi permasalahan COVID-19, terutama dalam menjalankan kebiasaan baru, bisa diawali dengan mengoptimalkan struktur keluarga. Langkah-langkah bisa berubah memberikan edukasi diri agar mampu meningkatkan sikap tanggap bencana dan kemudian membangun kesadaran diri di lingkungan keluarga itu sendiri. Menjaga kebersihan dan kesehatan, membantu dalam proses pembelajaran anak, dan menjaga kesehatan mental mereka. Semua itu tidak akan tercapai tanpa adanya kesadaran dalam diri anggota keluarga. Mengingat kunci utama agar terhindar dari penularan COVID-19 adalah dengan membiasakan diri dengan kedisiplinan. Dan di sini peran strategi kepala keluarga untuk mendisiplinkan perilaku anggotanya dapat dipandang sebagai indikator pengukuran keberhasilan keluarga dalam membantu pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19. Efektivitas kedisiplinan yang dilakukan kepala keluarga, terdapat anggotanya tidak mungkin terpisahkan dari kedudukan sebagai tokoh utama dan panutan di dalam keluarga. Oleh karena itu, posisinya sebagai pemimpin, kepala keluarga memiliki kebijakan atau kekuasaan tertinggi untuk meminta ketaatan seluruh anggota keluarganya agar selalu mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah mengenai COVID-19. Selanjutnya ialah peran orang tua dalam mengatasi masalah anak pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama ialah orang tua sebagai fasilitator.
Fasilitas yang lengkap dapat mempermudah anak dalam mengikuti pembelajaran. Orang tua sebagai fasilitator hendaknya berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan anak dalam mengikuti pembelajaran. Dan dalam pembelajaran daring, fasilitas yang dibutuhkan anak itu berupa alat elektronik seperti HP, laptop, PC, dan kuota internet. Dan dari kebutuhan ini merupakan kebutuhan utama yang harus bisa dipenuhi oleh orang tua. Oleh karena itu, ini merupakan inti dari pembelajaran jarak jauh yang sebagian besar menggunakan pembelajaran daring. Dan selain fasilitas-fasilitas tersebut, orang tua juga perlu menyediakan ruang belajar yang kondusif dan nyaman bagi anak. Ruang belajar yang kondusif dapat mempengaruhi konsentrasi belajar anak, menghindari anak dari rasa bosan, jenuh, dan kelelahan secara psikis, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar dan meningkatkan prestasi anak. Selanjutnya ialah orang tua sebagai pendamping. Orang tua atau wali murid dalam ini berperan sebagai pendamping dalam pembelajaran daring maupun luring yang dilakukan oleh anak. Dan dalam pendampingan ini dilakukan untuk memastikan anak tetap fokus dan membantu jika ada kendala teknis yang dialami oleh anak ketika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya ialah orang tua sebagai guru. Setelah mengikuti pembelajaran online bersama guru, anak terkadang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang telah diajarkan. Hal ini bisa disebabkan karena pembelajaran daring yang relatif singkat dan tidak adanya pengulangan materi dari guru. Dan dari kondisi ini juga sering dialami pada saat pembelajaran di sekolah. Dan pada umumnya solusi yang diambil oleh orang tua untuk mengatasi masalah ini adalah mengirimkan anaknya untuk mendapatkan tambahan jam belajar di lembaga bimbingan belajar atau LBB yang ada di sekitar rumahnya. Dan akan tetapi solusi tersebut tidak dapat direalisasikan di masa pandemi sekarang ini. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk serba bisa dalam berbagai mata pelajaran selama masa pembelajaran dari rumah berlangsung. Dan jika orang tua kurang mengerti mengenai pokok pembelajaran anaknya, orang tua dapat mencarinya melalui internet atau berdiskusi langsung dengan guru mata pelajaran melalui media sosial untuk menemukan solusi yang tepat. Dan ketika orang tua sudah memahami pokok pembelajarannya, maka orang tua bisa menyampaikan materi tersebut kepada anaknya. Selanjutnya ialah orang tua sebagai pengarah. Orang tua memiliki tugas untuk selalu membimbing anaknya agar dapat mencapai kesuksesan di masa depan dengan menemukan minat dan bakat yang dimiliki oleh sang anak. Dalam pencarian bakat dan minat anak, hal yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah memberikan banyak pengalaman baru seperti kegiatan beraneka ragam yang contohnya seperti sebelumnya atau bisa melakukan kegiatan lainnya. Dan dari kegiatan-kegiatan tersebut, orang tua bisa mengamati minat atau ketertarikan anak dan memulai untuk menggali lebih dalam mengenai minat dan bakat yang
yang dimilikinya atau anaknya itu. Selanjutnya ialah orang tua sebagai motivator. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, yang diakibatkan oleh rangsangan dari dalam maupun dari luar. Dan peran orang tua sebagai motivator adalah memberikan rangsangan kepada anak untuk lebih giat atau semangat belajar. Jadi, keluarga itu menjadi tumpuan bagi semua anggotanya selama pandemi COVID-19 berlangsung. Semua aktivitas dilakukan di rumah, anak-anak belajar dari rumah dan mereka yang bekerja juga, work from home, serta dianjurkan stay at home. Beban keluarga pada masa ini menjadi bertambah, seperti 1. Meningkatkan kesehatan keluarga. 2. Melaksanakan fungsi pendidikan. 3. Meningkatkan perlindungan keluarga. 4. Mengefektifkan pengasuhan. Dan kelima, memelihara resiliensi keluarga. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.